Semua orang mau untung dari investasi, wajar. Tapi ada pertanyaan yang jarang dibahas. Investasi apa yang di tahun 2026 ini hampir pasti bikin kamu rugi? Bukan karena pasar lagi jelek, bukan karena ekonomi global lagi goyah, tapi karena ada jenis-jenis investasi yang dari awal memang bukan investasi. Mereka cuma kelihatan seperti itu. Dan ada juga aset-aset yang dulu punya nilai nyata, tapi sekarang sedang dalam proses mati perlahan karena teknologi dan perilaku pasar sudah berubah. Sementara orang-orang yang pegang aset itu masih percaya cerita lama. Di video ini kita akan bongkar semuanya. Sebelum masuk ke daftar, penting untuk tahu dulu seberapa besar masalah ini. OJK mencatat sampai pertengahan 2025, total kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong dan entitas keuangan ilegal sudah menyentuh 120 triliun rupiah. Bukan ratusan juta ya. 120 triliun, dan itu angka yang dilaporkan. Banyak yang tidak melapor karena malu atau karena tidak tahu kemana harus melapor. Yang lebih mengkhawatirkan, pelakunya semakin canggih. Di 2026 mereka sudah pakai AI untuk bikin platform investasi palsu yang tampilannya profesional banget. Ada grafik real time, ada portofolio, ada customer service. Sulit dibedakan dari yang asli kalau tidak tahu apa yang harus dicari. OJK sendiri sudah blokir lebih dari 127 platform trading kripto ilegal hanya di Januari 2026 saja. Satu bulan 127 platform. Dan target utamanya adalah orang-orang yang baru mulai melek investasi, yang antusias tapi belum punya cukup pengetahuan untuk skeptis. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya satu persatu. Kasus pertama dan yang paling marak sekarang adalah AI trading bot. Premisnya menarik sekali. Kamu deposit sejumlah uang, bot berbasis AI yang canggih akan trading otomatis 24 jam dan kamu terima profit setiap minggu atau setiap bulan tanpa harus kerja apa-apa. Angka yang dijanjikan 10-50% per bulan. Ada yang berani janji 2-5% per hari. Coba hitung sebentar. Kalau memang ada sistem yang bisa menghasilkan 3% per hari secara konsisten, dalam setahun uang kamu sudah berlipat ribuan kali. Warren Buffett saja yang return tahunannya cuma 20% sudah jadi orang terkaya di dunia. Tidak ada trader profesional dimanapun yang punya angka seperti yang mereka klaim. Yang sebenarnya terjadi, ini adalah skema Ponzi klasik yang dibalut terminologi baru. Uang dari investor baru dipakai untuk bayar profit investor lama. Selama aliran investor baru terus masuk, sistemnya terlihat bekerja. Begitu melambat, semuanya runtuh. Kata kuncinya yang harus kamu waspadai, profit konsisten, tanpa risiko, bot AI eksklusif, terbukti menghasilkan. Tidak ada sistem trading yang bisa menjamin profit. Kalau ada yang bilang bisa, itu bukan investasi, itu penipuan. Kasus kedua sedikit berbeda. Ini bukan murni penipuan dari awal, tapi jika kamu sekarang masih percaya NFT spekulatif akan recovery besar-besaran, kamu perlu update data. Di puncaknya 2021-2022, pasar NFT global tembus 24 miliar dolar. Orang beli gambar kerabosan seharga ratusan ribu dolar. Gozali, mahasiswa di Semarang, jual foto selfie-nya dan dapat miliaran rupiah. Sekarang, per akhir 2025, total market cap NFT global sudah turun sekitar 2,4 miliar dolar. Dari puncaknya 17 miliar di 2022. 96% dari semua NFT yang pernah dibuat dinyatakan sudah mati. Tidak ada peminat, tidak ada transaksi, nol nilai. Justin Bieber pernah beli NFT seharga sekitar 1 juta dolar. Sekarang nilainya turun lebih dari 95%. Masalah mendasarnya simpel. Kebanyakan NFT tidak punya utilitas nyata. Mereka berjalan di atas hype, bukan nilai fundamental. Begitu hype habis, tidak ada yang menopang harganya. NFT masih relevan di niche tertentu, seperti untuk tiket digital, untuk gaming, atau membership eksklusif. Tapi membeli NFT spekulatif di 2026 dengan harapan naik lagi seperti 2021, itu bukan investasi, itu judi dengan peluang yang sangat kecil. Nah, ini nih yang paling tua, tapi tidak pernah mati. Formatnya terus berubah. Dulu arisan berantai, lalu MLM agresif. Sekarang berbalut komunitas investasi atau ekosistem bisnis digital. Tapi mekanismenya sama persis. Kamu bayar sejumlah uang untuk bergabung. Keuntungan utama kamu bukan dari produk atau layanan yang dijual, tapi dari rekrut orang baru. Orang baru rekrut orang baru lagi, terus ke bawah. Masalahnya matematis.
Piramida ini hanya bisa terus berjalan kalau ada orang baru yang terus masuk. Di titik tertentu tidak ada lagi yang bisa direkrut dan mereka yang ada di level bawah tidak dapat apa-apa sementara yang di atas sudah kabur. Ciri yang paling mudah dikenali, penghasilan utama datang dari rekrutmen, bukan dari nilai produk atau layanan yang dijual. Kalau produknya dilepas tanpa program member, tidak ada yang mau beli, berarti nilainya memang tidak ada. Di Indonesia, modus ini masih sangat aktif dan korban terbesarnya selalu generasi yang baru pertama kali berkenalan dengan dunia finansial. Kategori selanjutnya yang lebih halus dan lebih menarik untuk dibahas. Ini bukan penipuan, tapi investasi di aset yang sedang dalam proses obsolescence karena perubahan teknologi. Contoh pertama, percetakan dan media cetak fisik sebagai bisnis investasi. Di era digital, sirkulasi media cetak terus turun. Kalau kamu tahun 2026 masih investasi dengan harapan bisnis berbasis iklan media cetak akan bangkit, kamu sedang melawan arus yang sangat deras. Contoh kedua, properti ruko atau kios di pusat perbelanjaan tertentu. Bukan semua properti sih, jangan salah paham ya. Tapi ruko di lokasi yang sudah ditinggalkan traffic karena e-commerce, nilai sewanya ya turun dan terus akan turun. Beli dengan harapan capital gain dari aset yang sudah ditinggalkan pasar adalah harapan yang tidak realistis. Contoh ketiga, skill atau kursus yang mengajarkan sesuatu yang sedang diotomasi oleh AI. Ini yang paling relevan sekarang. Ada banyak platform menjual kursus seharga jutaan rupiah untuk skill yang ada dalam 18-24 bulan ke depan akan sebagian besar digantikan otomasi. Kamu tidak investasi di masa depan kamu investasi di masa lalu orang lain. Intinya, investasi yang bagus adalah investasi di aset atau skill yang nilainya akan naik atau setidaknya bertahan. Kalau aset atau skill yang kamu beli sedang dalam tren turun yang struktural, kamu perlu sangat kritis sebelum masuk. Oke, sudah lihat kasusnya. Sekarang gimana cara berpikir yang benar? Ada dua pertanyaan sederhana yang kalau dijawab jujur bisa menyelamatkan banyak orang. Pertanyaan pertama, di mana sumber uangnya? Investasi yang sah menghasilkan uang dari aktivitas ekonomi nyata, bisnis yang beroperasi, aset yang disewakan, produk yang dijual. Kalau kamu tidak bisa jelaskan dengan sederhana dari mana profit kamu datang, itu masalah. Pertanyaan kedua, kenapa mereka butuh uang saya? Bisnis yang sehat punya opsi, bank, investor institusional, atau modal sendiri. Kalau mereka datang ke kamu dengan janji return luar biasa dan urgensi tinggi, pikirkan, kenapa bank tidak mau kasih mereka pinjaman dengan return yang lebih kecil? Jawabannya seringkali, karena bank sudah tahu resiko yang kamu tidak tahu. Dua pertanyaan ini saja kalau diterapkan konsisten sudah bisa memfilter sebagian besar investasi bermasalah. Tidak ada investasi yang benar-benar tanpa risiko, tapi ada perbedaan besar antara resiko yang terukur dan resiko yang memang sudah ditakdirkan dari awal untuk menghancurkan uang kamu. Jangan beli cerita, beli data. Verifikasi dulu di ojk.go.id sebelum menaruh uang dimanapun. Dan kalau ada yang menjanjikan keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hampir pasti memang bukan kenyataan. Itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pengalaman yang pernah kamu alami sendiri, tulis di komentar.